Baik, kembali lagi bersama saya di Pirnas TV. Di sini telah hadir Direktur LBH Asri, Abang Anda Samsuten Ritonga SHMA. Selamat datang, Bang. Terima kasih, Bang. Sore. Ini, Bang, ada satu pertanyaan, Bang. Menindaklanjuti sesi tanya jawab mengenai PKS Mampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur operasional pabrik kelapa sawit. Tindakan konkret apa, Bang, yang akan dilakukan oleh LBH Asri dan instansi terkait untuk menindaklanjuti permasalahan yang telah disampaikan masyarakat? Bagaimana pula mekanisme pengawasan serta kepastian waktu pelaksanaan agar seluruh ketentuan yang berlaku dapat dipatuhi? Oke, terima kasih. Saat ini saya hadir kembali dengan sesi kedua ya, yang pada saat yang lalu kita melakukan daripada adanya mekanisme terkait dengan PKS yang ada di Mampang, Kecamatan Petakinan, Kabupaten Lampung Selatan. Ada kejanggalan dalam hal yang terdirinya daripada PKS tersebut. Ini menjadi sudah isu lama di Kabupaten Lampung Selatan ini. Artinya apa dalam hal itu? Melihat aspek regulasi perundang-undangan menjadi tameng sekaligus instrumen uji kepatuhan sangat krusial ini. Yang dimana krusialnya, kalau kita dari sesinya perizinan, apakah sudah memenuhi terkait dengan aturan-aturan yang ada, seperti regulasi pengelolaan limbah dan lingkungan hidup. Ini perlu, karena kenapa? Di sana banyak hidup hajat orang banyak. Dan apalagi daerah situ termasuk daerah permukiman. Jika kita lihat aspek-aspek daripada lingkungan awal, begitu malam ataupun sore hari, mereka buang asapnya itu aja, polusi udara aja, sudah sangat kasihan sekitar masyarakat yang ada di sana. Ini menjadi persoalan hukum. Ya kan? Lalu apa aturan-aturan hukum tersebut? Jika kita meliput daripada aturan hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, apakah sudah mencapai maksimal yang mereka lakukan? Dan di sini perlu pengawasan daripada pemerintahan yang hadir Kabupaten Lampung Selatan, baik dia Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian dan Perkebunan, begitu juga dengan perizinan. Hal-hal itu yang perlu kita lihat PPLH-nya sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 terkait dengan yang namanya simpel ya, sederhana, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang pernah membuming di Republik Indonesia ini sempat menjadi kegaduhan ya. Nah, tapi apakah amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 itu Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana pasal 20 ayat 3 menegaskan bahwa setiap orang badan usaha dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin resmi dari pemerintahan pusat ataupun daerah. Ini jelas. Jadi di awal tadi saya sampaikan itu udah jelas. Kita rasa kalau kita tanya langsung kepada masyarakat itu banyak yang dampak-dampak penyakit yang di sana. Lalu ada lagi aturan-aturannya. Permen itu adalah LHK nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional di bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Ini banyak regulasinya turunannya dia, hierarki dia ya. Nah, ini yang menjadi sorotan utama bagi kita. Di luar daripada budidaya, yang mana PKS tersebut tidak memiliki daripada satu perkebunan. Ini menjadi persoalan hukumnya. Sama sekali mereka nggak punya. Tidak punya. Yang kita ketahui dalam aturan hukum tersebut menjelaskan dari Permentan nomor 98 bahwa wajib mereka ada di MOU-kan dan kerjasamakan dengan 20% terkait dengan swadaya masyarakat tadi. MOU. Maka mereka harus berdirinya adanya koperasi. Apa tujuan koperasi ini? Membantukan nanti supaya naik harganya itu tidak lagi ada alasan-alasan klasik dari pihak pabrik. Jika mohon maaf nih, buahnya datang dari pantai-pantai, rendemen yang rendah, ini pun juga harus
diukur, biar jangan mereka menjatuhkan harga daripada buah sawit yang ada sekitar masyarakat yang mempunyai swadaya tadi. Nah, lalu di dalam koperasi tersebut menjelaskan minimal dia 5 tahun, dalam 5 tahun ya, itu wajib harus di-reshuffle dan dimonitoring. Mengenai pajak di situ akan terjelaskan, baik dia untuk PPh, PPN-nya. Ini yang pasti. Ini menarik Bang, soal swadaya yang 20% itu Bang. Boleh lebih dirincikan lagi Bang? Nah, di sini saya sampaikan di awal bahwa asas kepatutan dan kemitraan tadi yang 20% ya kan swadaya masyarakat itu akibat daripada PKS-nya tidak memiliki perkebunan. Maka di dalam hal itu wajib harus ada koperasi. Koperasi yang tadi adalah untuk mencekkan dan harus disterilkan setiap 5 tahun sekali. Harus ada laporan yang resmi. Berarti per 5 tahun harus dilaporkan? Iya. Jadi asas kepatutan kemitraan itu dalam Permentan nomor 18 ya yang dituangkan di tahun 2018 tentu pedoman fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar. Ini wajib nih. Hubungan PKS dan warga sekitar harus berbasis kemitraan yang saling menguntungkan. Ya, itu namanya win-win solution. Ya kan? Bukan transaksi sepihak yang membebani rakyat ataupun warga sekitarnya. Jika penyaluran limbah tersebut merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan ataupun program corporate-nya, ya kan, yaitu termasuk CSR, perusahaan sesuai dengan undang-undang lagi nih, lapisan undang-undang nih, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan terbatas, artinya PT dia. Maka pembebasan biaya, pengendalian tarif harus didasarkan pada perjanjian kerja sama PKS tertulis. Ini tertulis berarti ada MOU yang jelas. Itu sebutan daripada pasal 1320 Kuhap Perdata. Bukan pemaksaan mengarah pada pungutan liar. Jika nanti mengarah pungutan liar tak ada yang tak ada yang diuntungkan bagi di situ, inilah dia. Maka kewajiban hadirnya perizinan ataupun pemerintah daerah Kabupaten Sulawesi Selatan, ya di situ ya berbasiskan risiko dia, risiko pengawasannya. Apalagi saat ini kita dapatkan informasi dan ataupun konfirmasi kita kepada wakil rakyat Dr. Mira Michel telah menyusun ini, namanya pansus. Kira-kira langkah apa yang akan dilakukan DPR nanti itu, Pak? Di dalam hal kajian pansus mereka itu termasuk pajaknya, pajak retribusi untuk kepada daerah ini. Jangan mereka hanya menaburkan polusi-polusi di sini, tidak ada manfaat bagi masyarakat. Sementara dalam aturan hukum yang mereka tabrak, kita berbicara bukan opini. Gitu. Apa kemungkinan dari perusahaan ini tidak melaporkan pajaknya pada daerah? Gitu. Menurut daripada koordinasi kita dengan DPR, mungkin ya, indikasinya banyak khilapan di sana dengan bahasa-bahasa klasiknya daripada pemerintahan daerah. Ini bukan kita sudutkan karena ini pemerintahan zaman ini. Sejak berdirinya Labusel ini, saya rasa sudah banyak 30-70 nih yang kita duga ke kantong nih. Apakah 30 ke kas daerah ataukah orang-orang umum nakal? Di sini menjadi pertanyaan, makanya DPRD Labuan Selatan itu membuatkan panitia khusus nih, biar supaya nanti tercek dan teraudit dia otomatis. Itu kira-kira. Lalu saya sambung nih, berdasarkan PP nomor 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Yang mana dalam hal itu industri pengelolaan kelapa sawit masuk dalam kategori risiko tinggi. Oleh karena itu, PKS Mampang secara hukum wajib mengantongi. Apa yang mau dikantonginya? Nomor induk berusaha. Itulah mengenai legalitas izin. Ya termasuk juga IUI. Apa itu? Izin usaha industri. Apalagi sertifikat standar. Ya kan? Yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah ataupun pusat. Ini mereka tidak pernah transparan selama ini. Jadi berarti selama ini ada upaya untuk mengkonfirmasi dari pihak swadaya masyarakat ke PKS. Kira-kira sudah pernah nggak ini dicoba, Bang?
Kita khususnya, saya dari Direktur LBH Asri ya, sudah beberapa kali bersurat ke sana, tapi kadang-kadang mereka tidak ketransparansian terkait dengan itu, mengabaikan. Apakah harus kita lakukan legal standing untuk menggugatkan mereka perbuatan melawan hukum? Nah, di sini nanti harus kita buat dan kaji. Kenapa? Jika kita lihat aspeknya, analisa mengenai dampak lingkungan yang sifatnya secara umum AMDAL atau RKL, RPL yang dipatuhi secara berkala. Ini secara berkala apa? Berarti ada dong monitoring per 5 tahun dia misalnya. Apa dia ditentukan? Nggak bisa ujuk-ujuk. Nah, sama kayak yang diskusi kita yang lalu. Air di bawah tanah yang mereka fungsikan berapa sih? Apakah mereka sudah punya keran air di situ menggunakan menyerap air alam ini? Harus kita jelas di situ mereka. Nah, itu kira-kira. Lalu kira-kira dalam hal ini saya sampaikan kepada kita semua penggiat ataupun nanti dalam hal ingin pengetahuan hukum, langkah strategis dan yuridis untuk tindak lanjut yang kita harus kita lakukan berikutnya. Ini kita kupas tuntas nih. Ya. Makanya penyuratan kita sudah kita mulai susun nih. Sudah disusun. Ya. Kemana aja akan dibuat? Sampai ke Menteri Lingkungan Hidup, sampai Presiden nanti. Jika tidak nanti dalam hal bentuk penyuratan, akan kita upayakan gugatan. Action nanti itu boleh digugatkan mereka apakah secara patut, baik dia keterbukaan informasi publik, ya, KIP yang ada di Sumatera Barat, supaya paham masyarakat ini terkait dengan Undang-Undang KIP nomor 14 tersebut. Itu dia.